Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun berada. Malam ini kita akan bertanya ke seseorang yang mengalami hampir menjadi korban tumbal pesugihan. Mungkin di antara kita sering mendengar pesugihan dan tumbal. Kita sering mendengar hal-hal seperti itu ya. Tetapi mungkin kita tidak menyaksikan langsung, tetapi hanya mendengar dan itu pun katanya-katanya. Nah, kali ini bukan katanya, kali ini langsung langsung mendengarkan dari orang yang mengalami hal itu. Pengalamannya seperti apa, yang dirasakan apa, mungkin itu akan bisa menjadi atau pegangan ya, bisa menjadi pegangan untuk kita supaya kita tidak salah atau tidak salah langkah atau tidak salah bertindak, agar kita mempunyai persiapan. Karena memang mungkin karena kita tidak tahu ya, tapi kalau kita sudah tahu maka kita akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, beliau ini dulu pernah ke sini 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu datang ke sini pernah, tetapi di saat itu saya masih riadoh panjang selama 2 tahun setengah, saya nggak keluar ruangan. Nah, beliau bertamu tapi nggak bertemu dengan saya. Dan sekarang setelah keluar dari pertapaan, akhirnya beliau bertemu juga dengan saya. Nah, akhirnya bertemu dan berkisah dan ternyata menarik gitu. Dan saya ajak, coba Bu berbagi kisah supaya ada ilmu yang didapat oleh saudara semua yang di sana ya. Ada ilmu dan ada pengalaman. Mendengarkan pengalaman itu nanti bisa untuk jadi referensi kita, untuk membimbing kita nanti. Jadi sangat penting karena korban tumbal itu sebetulnya masih ada di daerah manapun. Untuk di Indonesia ini khususnya masih berlaku. Yang percaya ataupun yang tidak percaya, zaman sekarang itu masih ada dan masih berlaku. Karena masih banyak orang-orang yang memanfaatkan tenaga jin atau bantuan jin untuk meraih keinginannya atau untuk meraih cita-citanya. Tetapi mungkin di sini kita akan merahasiakan nama yang melakukannya atau pelaku. Kita akan merahasiakan nama pelaku, tetapi intinya di zaman saat ini kita tetap harus ada waspada, harus ada warning karena masih ada yang melakukan hal itu, yang bekerja sama dengan bangsa siluman, yang bekerja sama dengan bangsa jin ifrit, khususnya para jin ketombe masih berkeliaran di mana-mana untuk melayani Anda yang tersesat hatinya. Nah, maka dari itu jaga hati supaya tidak tersesat. Jadi menjaga hati supaya tidak tersesat itu sebetulnya susah. Kalau hanya berbahasa menjaga itu sangat mudah. Tetapi kalau kita kaji, jaga hati itu luas, lebar, seperti apa, bagaimana. Nah, itu yang sulit ya. Yang sulit itu begitu, karena ternyata menjaga hati itu tidak semudah itu. Menjaga iman juga sama, tidak semudah itu. Ada praktek-praktek yang harus dilakukan dan dilaksanakan agar itu terwujud. Yang sulit itu adalah melaksanakannya. Jadi kita langsung aja ke Ibu ini, gimana kok bisa ya tiba-tiba mengalami hal yang sangat mengerikan, tiba-tiba mengalami hal yang berhubungan dengan dunia pesugihan, dengan dunia tumbal. Kok bisa gitu? Nah, saya nggak habis pikir, di zaman sekarang nggak habis pikir juga, ternyata masih ada. Dan itu saya lihat langsung. Nah, baik, selamat malam Bu. Selamat malam. Nah, terima kasih sudah hadir di sini jauh-jauh. Ini jauh dari Jawa Timur. Jauh dari Jawa Timur. Berapa lama kemarin Bu ke sini? 13 jam kurang 13 lebih. jam? Iya. Oh, Ibu di atas aja Bu, di sini. Terima kasih. Nah, gitu. 13 jam. Ya, berangkat jam 1, nyampe sini jam 5. Pakai bis ya? 6. Pakai Ya, bis. pakai bis. Pakai bis, luar biasa, kuat ya. Alhamdulillah. Itu ada berhentinya dulu nggak di rest area? Ya, ada berhentinya. Ada. 2 kali makan. 2 kali? Oh, 2 kali makan. Luar biasa, Ibu ini jauh-jauh tapi nyampe juga ke sini. Semuanya niat ya Bu ya? Iya. Kalau niat nyampe aja ya? Iya, alhamdulillah. Kalau nggak niat biarpun dekat nggak nyampe-nyampe ya Bu? Iya. Kalau niat meskipun jauh, Ibu datang nyampe ke sini. Tapi kalau nggak niat meskipun dekat nggak nyampe-nyampe datang ke sini. Iya. Nggak nyampe, jadi diniatkan dulu kalau mau ke sini. Kalau niat ini yang jauh 18 jam ya Bu? Iya. Itu nyampe. Yang dekat hanya 3 jam 4 jam, nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, dan Ibu juga kasihan ya, berjuang sendiri merawat anak-anaknya ya. Nah, Ibu itu single parent yang kuat, luar biasa kuat, bisa menghidupi anak-anaknya, bisa berjuang untuk anak-anaknya Bu. Makasih banyak Bu ya, makasih banyak. Amin. Itu amanah dari Allah. Jadi Ibu Amin. amanah merawat anak-anak Ibu. Iya. Menjalankan amanah Allah. Mudah-mudahan anak-anaknya soleh-solehah, amin. Amin. Berarti anak-anak di mana semua sekarang? Anak-anak yang 2 itu sudah menikah, ikut suaminya masing-masing. Oh, berarti semuanya perempuan? Perempuan. Wah, semuanya perempuan. Nah, tinggal 1 orang ini yang masih sekolah. Iya, nah, berarti perempuan semua. Sudah punya cucu berarti? Sudah, cucunya sudah 3 orang. Usia berapa anak yang paling tua, Bu? Umur 26. Oh iya, wanita sih ya. Kalau Iya. wanita 26 udah punya anak. 26. Nah, kalau laki-laki udah bangkotan kadang-kadang baru punya anak.
Mantu berapa tahun Bu, mantu? Mantu sudah 5 tahun. Maksudnya mantu usianya kira-kira berapa? Oh, usianya ya yang satunya itu mungkin 30 usianya ya. Oh, adik kelas saya berarti. Kalau Iya, 30. yang satunya di bawahnya 30 lah, 28 kali. Ya, berarti 30 tahun. Sudah punya anak berapa tuh? Yang nomor Dua ya? 1 2, Iya. nomor 2 3. Dua. Satu. satu ya, satu. Nah, kita langsung aja ya. Nih, Insya Pak Allah. Mantu, mertuanya lagi di sini dulu. Lagi refreshing dulu ke sini. Nah, itu satu kabupaten, Bu, masih? Lain Mantu itu? kabupaten. Oh, beda kabupaten. Beda jauh. Beda jauh. Alhamdulillah. Jauh dari ke Jawa Timur. Saya dulu ke Jawa Timur tuh kemana ya? Ke Watu Ulo tuh. Oh, Mm-mm. ya Apa ya? tempatnya orang itu cari itu. Iya, ke Watu Ulo, ke situ pernah. Mas Tris juga tuh ada. Terus pernah saya ke Malang dulu. Di Malang berapa hari ya? Dulu 3 hari. Itu di Malang dingin banget ya Bu ya? Iya, Pernah ke Malang nggak Ibu? enggak pernah. Nggak pernah. Nah saya pernah alhamdulillah ya ke Malang 3 hari. Tapi dinginnya luar biasa. Sama sih kayak di sini di Kuningan atas dingin. Nah kita langsung Bu, kok bisa ya sampai mengalami hal seperti itu di zaman sekarang? Saya masih percaya nggak percaya gitu. Tapi ya itu buktinya. Itu Bu. Duh, belum ngomong udah ada apa tuh? Ada yang pecah piring. Belum dimulai. Saya tanya, Iya, iya. Ibu mulai merasakan hal-hal aneh itu dari kapan? Saya merasakan hal-hal aneh itu sebenarnya tidak sengaja ya. 2 Hmm. tahun yang lalu itu saya kan sakit-sakitan. Terus Iya. masuk rumah sakit itu 3 kali masuk rumah sakit. 3 keluar kali. keluar masuk gitu ya. Tapi sakitnya itu nggak berkurang. Sakit saja. Obat habis sakit lagi. Obat habis sakit lagi. Terus yang paling menyolok itu yang bagian kepala. Sakit itu seperti ditindih batu yang nggak kuat kita merasakan tuh. Sakit sekali. Nah, itu terus setelah itu kalau ada cairan tuh sehat sedikit, pulang, masuk lagi, pulang lagi, masuk lagi sampai 3 kali dalam sebulan. Hari Dalam itu yang sebulan 3 kali? dalam 2 tahun yang lalu. Kemudian Itu sebelum datang ke sini 2 tahun yang sebelum lalu? Oh iya. sebelum datang ke Iya. sini keluar masuk rumah sakit, terus kok obatnya itu nggak mempan. Terus saya itu memang ada sedikit diberitahu, siapa yang beritahu saya tidak tahu lah. Iya, iya, Feeling saya katanya kamu loh dibuat tumbal orang itu. Iya. Gitu. Terus selepas itu sebelum saya ke sini kan sebelumnya saya pernah melihat itu channel Kangmo channel itu. Iya, Atau iya. kalau dulu PG ya. Iya, di PG ada 2 channelnya. Iya. Petualang Gaib sama ini. 6 bulan sebelum saya sakit itu terlintas itu PG itu loh di HP, di YouTube. Nah, akhirnya setiap hari saya melihat. Lah pas saya sakit nggak sembuh. Iya. Akhirnya timbul inisiatif, sakit saya kok nggak sembuh dengan obat dokter. Terus akhirnya saya minta petunjuk kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan kemana saya harus berobat. Selepas itu ya saya biasanya ya sholat tahajud, sholat duha. Akhirnya Allah menunjukkan jalan, disuruhlah datang ke sini. Nah, 2 tahun yang lalu Iya, iya. datang ke sini, tapi saya belum percaya bahwa saya itu dibuat tumbal oleh Iya, orang itu. belum ngeh gitu ya. Belum nggak percaya juga Oh, tidak iya. berpikir Iya. karena saya tidak bermusuhan dengan orang itu. Saya selalu tanya, dia juga baik, semua dikasih. Anak saya setiap bulan dikasih uang, dikasih ya tiap bulan dikasih uang, dikasih makanan, hari raya semua dikasih gitu. Terus selepas itu saya datang ke sini, yang taunya saya dibuat tumbal itu kan ketika saya kerasukan itu ya. Jadi yang ngomong itu bukan saya, yang merasukin saya itu Iya. ngomong bilang bila saya mau ditumbalkan oleh orang itu gitu. Jadi saya tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa saya dijadikan tumbal orang, tidak. Tapi taunya ya dari situ yang merasuki saya bilang bahwa ibu ini mau ditumbalkan oleh orang itu. Karena sudah dikasih duit, dikasih makanan, dikasih apapun. Kemudian ada sedikit dia dendam kepada saya. Itu intinya, dendam kepada saya. Dia dendamnya masalah sepele sih. Saya tidak mau dibingkai dia. Kan dia punya istri. Masa saya mau nikah dengan orang yang punya istri?
lagi. Iya. Itu asal mulanya memang itu. Ternyata ini asmara ya. Dari kecilnya anak saya baru lahir dulu memang. Oh, waktu ini si Neng masih kecil. Masih kecil ini. Ibu diajak nikah sama dia. Iya, tapi Kenapa nggak mau? ya punya istri. Ya nggak salah, kan nggak melanggar hukum. Saya sebagai Kenapa? wanita tidak mau merebut suami orang. Itu bukan merebut. Kalau ibu pengennya satu, itu bukan merebut. Iya. Kalau ibu jadi istri kedua, itu bukan merebut, tetapi jadi istrinya. Itu iya. masalah yang sebenarnya dari situ awalnya. Iya. Kemudian yaitu tadi ketahuannya ketika saya kerasukan, yang merasukin itu bilang kalau ini mau ditumbalkan itu karena ini gitu. Itu 2 tahun yang lalu. Kemudian saya berobat ke sini. Iya. Alhamdulillah sudah sembuh semua, sudah sembuh lah, clear. Saya baik-baik juga dengan orang itu, nggak pernah terlihat kita bermusuhan, sedikit pun tidak pernah. Iya. Sampai ke hampir 3 tahun ini, Kang Mo. 3 tahun ya? Hampir, ya. Oh iya. Sampai hampir ke 3 tahun Iya benar, ini. benar. Saya sudah 7 bulan ya keluar ruangan. Iya, hampir 3 tahun ini. Kemudian, loh kok sakit lagi kayak gini, saya gitu. Ini sudah seminggu minum obat juga nggak sembuh, kok sama gejalanya seperti dulu. Kemudian ya adalah yang memberitahu, siapa saya tidak tahu, mungkin Allah lah. Ya kamu mau ditumbalkan lagi. Oh. Gitu, petunjuknya begitu. Tapi saya juga tetap tidak percaya. Saya merasa bahwa orang itu sudah baik, sudah berubah, gitu. Setiap hari juga baik dengan kita. Tapi kok masih ada, gitu loh, dendamnya. Iya. Gitu. Sudah lama ya? Sudah lama sebenarnya dari anak saya kecil itu dulu masalahnya Dan terjadi. yang dirasakan itu apa aja sekarang Bu? Yang dirasakan di badan kita gitu itu apa? Masa sekarang apa? Iya, Masa sakit. Yang sekarang tuh yang dirasakan tuh apa? Ya sekarang itu ya sesak napas, ya, sesak napas, terus yang selalu menjadi tanda utama itu ya selalu lambung, sakit lambung, terus nanti ke paru-parunya berjamur, begitu. Tanda-tandanya semua yang dikorbankan dia kan awalnya dari begitu sakitnya itu, nanti keluar masuk rumah sakit, keluar masuk, setahun 2 tahun pasti dia pergi. Oh, meninggal? Iya meninggal. Begitu. Cirinya sama semua. Jadi semuanya banyak yang sakit perut dulu. Iya. Ada yang bengkak nggak perutnya Bu? Tapi perutnya tidak bengkak. Oh, nggak bengkak, cuma sakit perut. Sakit, mengeras. Oh, keras perutnya. Keras seperti batu. Iya. Terus selalu ke paru-parunya. Sesak ininya. Sesak, katanya dokter, paru-parunya itu penuh dengan jamur. Paru-parunya penuh dengan jamur. Iya, saya kemarin juga di rongsen begitu. Kok bisa ada yang jamur? 2 tahun yang kemarin itu kan sudah keluar masuk rumah sakit ya di rongsen, banyak jamurnya, kemudian lambungnya, kemudian ya darahnya selalu rendah, ngedrop selalu. Karena habis sama jamur mungkin, sama jamur itu. Nah, gitu. itu dulu juga sama begitu yang dirasakan dulu? Sama. Oh, tapi selama hampir 3 tahun ini berarti normal, nggak ada gejala apapun di badan kita? Iya, tidak ada. Jadi sekarang mulai ada kerasa lagi ya? Iya, seminggu ini sudah terasa lagi. Kemarin saya sudah jatuh lemes, nggak bisa apa-apa. Oh, sempat pingsan Ya di nggak rumah? pingsan, cuma ya itu nggak bisa apa-apa. Lemas ya? Lemes, obatnya dokter itu sedikit pun nggak ngaruh. Diminum sampai habis itu seminggu itu, tapi nggak ngaruh. Alhamdulillah, saya berdoa minta petunjuk pada Allah supaya diberi kekuatan bisa datang ke sini. Amin. Akhirnya alhamdulillah hari itu juga saya bisa berdiri, Amin, bisa ke sini sampai sekarang ini. Amin, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ibu sehat lagi, sembuh lagi. Alhamdulillah. Bisa merawat anak-anak ya, dan bisa merawat cucu, bisa menyaksikan cucu sampai besar-besar. Amin. Amin. Nah, selain sakit lahir yang ibu rasakan ya, selain sakit lahir, ibu pernah nggak mengalami sesuatu yang sifatnya gaib, yang nggak masuk akal gitu, sesuatu itu yang nggak masuk akal, nggak masuk logika gitu? Pernah mengalami hal itu nggak? Mengalami itu mulanya kalau mau ditumbalkan itu selalu mimpinya itu dibagi makanan sama dia. Dia tuh selalu membagi-bagi makanan gitu. Di dalam mimpi? Di dalam mimpi. Oh, di dalam membawa mimpi. makanan mesti dibagi-bagikan tetangga. Terus makanannya dimakan sama ibu nggak? Dimakan? Sebenarnya nggak dimakan, Oh, enggak. diterima saja. Cuma nerima? Diterima saja gitu. Kemudian dulu setelah berobat dari sini ya yang 2 tahun yang lalu, Iya. itu ada kejadian gaib yang langsung saya lihat lah. Saya yang langsung melihat ya. Kan saya sudah sembuh, sudah dipagar dari sini sama yang
meruqyah Pak Rudi ya. kemarin. Itu ketika hari hanya mungkin mau diambil ya sama itunya, sama pesugihannya itu datang kuda itu di depan rumah saya, melihat saya, tapi dia bilang, oh bukan ini orangnya, katanya begitu. Dia bisa bicara. Alhamdulillah. Begitu dia bisa bicara, oh orangnya bukan ini, bukan, kemudian pergi. Alhamdulillah saya. Itu ada suara apa? Suka ada lonceng ya di kuda itu ada suara loncengnya, Bu? Saya tidak, dia langsung saja datang ke depan rumah saya kelihatan itu kuda putih dan bilang begitu saya. Apa ada suara telapak kakinya? Karena saya nggak tidur, tidak. Karena saya melihat langsung begini. Jadi nggak ada suara, tiba-tiba ada di depan? Tiba-tiba ada di depan, melihat saya dan bilang, oh bukan ini orangnya, gitu. Oh berarti itu ada prajuritnya? Ada pengawalnya? Ada, kuda-kuda itu. Ada yang naikin nggak? Saya melihat tidak. Oh hanya kuda dan ada pengawal. Kuda putih-putih gitu. Oh maksudnya kudanya bicara? Kudanya itu bicara. Oh kudanya bicara. Berarti bukan satu kudanya? Bukan satu, tapi yang bicara satu. Gitu. Oh bukan ini orangnya? Iya, dia bilang begitu. Oh bukan ini orangnya, bukan ini gitu. Kemudian dia pergi gitu. Apa dia pakai kereta kencana? Kereta di belakang tuh yang ditarik kuda tuh, gerobaknya. Ada gerobaknya nggak? Saya melihat tidak ada, hanya kuda putih. Saya melihat kuda putih, nggak ada gerobaknya gitu. Tapi, soalnya kalau kuda putih ya biasanya yang suka jemput gitu kudanya merah, kalau nggak merah hitam biasanya. Iya, itu putih tapi ya? bilangnya begitu. Iya. Apa ya, bingung nih. Ini jadi bingung nih. Karena biasanya kalau yang menjemput tumbal itu warna kudanya merah, kalau nggak merah hitam. Oh. Itu biasanya karakternya kalau nggak merah hitam. Saya kurang tahu juga, tapi yang saya saksikan itu warnanya putih. Dan dia bilang begitu. Itu hari Jumat, malam Jumat lagi gitu datang. Iya. Tapi dia bilang bukan ini. Bukan ini orangnya, bukan gitu. Bukan ini orangnya yang mau diambil, katanya gitu. Katanya mukanya bukan ini, gambarnya tidak sama dengan foto yang dia bawa, katanya. Cuman bingungnya tuh kuda putih. Kalau kuda putih itu identik pasti nggak ke sana arahnya. Biasanya warna merah, kalau nggak warna merah, warna hitam biasanya yang menjemput untuk tumbal. Disebutnya kalau di sini gulang-gulang. Nah itu berlaku untuk semua pesugihan. Kalau berkaitan dengan penjemput, kudanya pasti warna hitam. Kalau nggak warna hitam itu warna merah. Itu warna merah itu yang menjemput tuh warna-warna begitu biasanya pasti. Karena kuda putih itu ikonnya biasanya ikon di apa namanya itu? Ikon tokoh-tokoh putih biasanya. Ikon tokoh-tokoh besar, ikon tokoh-tokoh aliran-aliran putih. Biasanya dipakainya oleh mereka, oleh para tokoh-tokoh besar, bisa oleh para leluhur ataupun para tokoh-tokoh yang soleh-solehah biasanya. Nah itu ya Bu ya, biasanya kalau gulang-gulang itu kudanya tuh biasanya hitam legam dan tinggi gede. Itu biasanya tinggi gede gulang-gulang itu. Terkadang itu ada ponggawa-ponggawa gitu. Terkadang ada ponggawa-ponggawa. Nah ini masih tanda tanya, berarti nanti saya teliti lagi Bu ya, kuda putih. Soalnya nggak memungkinkan gitu kalau kuda putih. Selain kuda putih ada yang dialami lagi apa Bu? Selain melihat kuda putih itu tuh Bu? Lupa ya sudah. Nggak ingat lagi. Coba ada lagi nggak mengalami hal apa? Apakah itu mimpi? Apakah itu lewat anak? Ataukah itu lewat kejadian? Atau merasakan sesuatu? Biasanya begini, saya tidak mimpi, tidak apa, tapi ya seperti sadar begini, dikasih tahu, kamu mau dijadikan tumbal itu. Kemudian kalau ada setannya datang itu, oh itu setannya datang gitu, diberitahu langsung gitu loh. Menurut saya, tapi saya tidak tahu kebenarannya karena saya juga tidak punya ilmunya gitu ya. Iya. Itu namanya bisikan Bu. Itu namanya bisikan. Oh iya. Bisikan atau sir, biasanya bisikan. Nah bisikan ini biasanya datang untuk orang-orang tertentu. Tetapi bisikan ini harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari nanti kurang bagus juga untuk kita. Jadi harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari kurang bagus juga buat kita. Nah selain Ibu, apakah ada orang lain yang merasakan atau mengalami hal aneh begitu Bu? Tetangga saya itu selalu tertutup, ya selalu sakit-sakitan, tapi nggak mau pernah bercerita ada kejadian apa yang dialami, itu tidak mau bercerita, cuma sakit gitu meninggal, sakit meninggal. Mungkin mereka merahasiakannya ya. Tertutup oleh uang tadi loh, kasih uang, kasih makanan, jadi tidak mau menjelek-jelekan atau mengatakan hal yang buruk atau berprasangka buruk kepada orang itu. Dianggapnya orang itu sangat baik gitu. Jadi sudah ketutup mulutnya. Iya gitu. gitu. Nah suami Ibu itu
Dari kapan Bu Ibu ditinggal suami itu, dari kapan? Sudah Masya berapa Allah. lama itu? Jangan tanya, itu dari itu di dalam kandungan. Oh, dari anak di dalam kandungan, Iya. suami Ibu sudah pergi. Iya. Itu ada aba-abanya nggak? Apa ada aba itu ada Begini, pertanda, ada itu. pertanda atau apa? Maksudnya pertanda? Ya takutnya berkaitan dengan ini Bu, karena itu bisa saja merusak ke berbagai macam kehidupan kita. Kalau menurut saya ini kalau dalam masalah keluarga saya dengan ayahnya ini saya yang bersalah. Oh, Soalnya gitu ya, kan ya. saya sebagai istri harus mengikuti kemana suami pergi, ya. Oh iya betul. Harusnya kan begitu. Iya betul. Tetapi saya tidak bisa, tidak bisa mengikuti dia pergi karena negara dia jauh, beda negara. Oh iya, Kemudian iya, di iya. sini saya punya anak dengan ayah yang terdahulu. Saya berpikir bahwa saya tidak mau meninggalkan anak yang itu. Ya, Ya, jadi saya tidak bisa mengikuti dia pergi. kemana Bu? Beda negara tuh di mana? Iya, dia pulang ke Nepal sana rumahnya. Oh di Nepal. Iya, Nepal. sana. Nepal tuh di mana? Nepal Dari Surabaya itu- kemana Bu? India sana. Oh Nepal itu dari India, di India ya. Nepal itu di India. Mas. India di sana. Dari kalau dari Surabaya ya wis ngetan dikit lah. Iya, tapi memang orangnya baik sebenarnya. Cuma Pernah ikut ya, ke sini nggak Bu? Pernah ikut ke sini? Enggak pernah, cuma kita kan Oh, enggak pernah. sama-sama merantau dulu, kemudian bertemu kita menikah. Iya. Itu aja. Alhamdulillah ada Iya. berkahnya semoga ya Bu ya. Amin ya. Iya, Nah intinya begini Bu, berarti intinya tetap ada rezeki untuk Ibu ya, karena punya anak. alhamdulillah Dan sampai sekarang nggak ada kontak berarti ya? Apa masih ada kontak? tidak ada. Tidak ada. Berarti itu masih di sana, belum berhubungan dengan dunia yang sekarang tuh istilahnya Belum. apa? Yang sekarang tuh berarti kan hampir dijadikan tumbal ya. Iya, Nah itu nggak ada hubungan ke enggak situ. ada Ya? sama sekali. Belum kita belum masuk ke dunia itu. Belum, ya, belum masuk ke dunia itu. Belum masuk ke maksudnya kejadian sekarang. Belum. Oh masih jauh. Berarti itu di luar wilayah ini. Iya, di luar. Di luar wilayah kejadian ini. pesugihan sekarang. Iya. Nah, karena terkadang begini loh, terkadang dunia pesugihan itu bisa masuk kemana saja Bu. Bisa ke mempengaruhi rezeki kita, bisa mempengaruhi rumah tangga, mempengaruhi usaha, mempengaruhi partner-partner kerja kita tiba-tiba membenci, partner-partner usaha kita tiba-tiba nggak mau kerja sama, itu pokoknya kemana-mana Bu. Oh, Gitu. iya, iya. Klien-klien itu pada mundur, klien-klien merasa kurang cocok, itu bisa kemana-mana gitu. Dari dunia pesugihan sekalipun bisa kemana-mana. Iya, iya. Terkadang si jin ini ada kontrak untuk mengambil tumbal. Nah tumbalnya tuh nggak bisa diambil. Misalkan apa? Misalkan dia melawan takdir. Itu tetap nggak bisa. Bangsa jin itu tetap nggak bisa melawan takdir hak gitu ya. Iya, Takdir iya. hak itu ya haknya manusia tuh kematiannya punya jalur masing-masing nggak sama. Iya. Meskipun jalannya ada yang ditumbalkan, ada yang kecelakaan, ada yang jatuh, ada yang tenggelam, ada yang dibunuh, ada yang tertembak, ada yang tiga truk itu apa ya? Pokoknya ada yang ditabrak embe, ada yang apa macam-macam. Iya, Itu iya. hanya jalan kematian, tapi semuanya kembali atas kehendak Allah. Cuman jalannya yang berbeda. Nah, ketika hak jalan kematiannya berbeda, maka si pengambil jalan ini nggak bisa memaksakan. Misalkan manusia ini adalah jalan kematiannya jatuh dari pohon. Nah, suka ada kan Iya, yang iya. meninggal jatuh dari pohon. Iya. Nah, ketika ada jin yang mau menyantet, maka dia nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa membuatnya mati. Kenapa? Karena jalannya sudah ditentukan harus melalui jatuh dari Pohon. pohon. Nah, intinya kematian seseorang itu sudah ditentukan dari apa? Ditentukannya dari jalan yang hak gitu. Nah, tapi terkadang kita kan ngerasa takut ya, Iya. merasa takut dan lain-lain. Padahal semuanya kembali kepada Allah gitu. Intinya ibu bagus ketika kita sakit maka kita belajar berdoa ya. Iya. Belajar berdoa supaya Allah lindungi. Ya Allah berikanlah jalan kematianku yang sebenar-benarnya. Iya. Jangan kau berikan jalan kematianku yang tidak benar, yang kurang baik, yang tidak wajar, yang menyakitkan. Tetapi jemputlah aku dengan kebaikanmu, jemputlah aku dengan rahmatmu. Ini orang ada yang suka ngedoa gitu nggak ya? Ada? Kayaknya jarang Bu. Doa yang sering dilantunkan adalah ya Allah tambahkan umurku, panjangkan Tidak, umurku. saya tidak. Nah ini umum loh. Nah coba berpikir, umur itu nggak bisa dipaksakan. Jadi berdoalah, ya Allah ambillah nyawaku sebaik-baik di tanganmu. Ya Allah ambillah nyawaku dengan kebaikanmu, dengan kasih sayang. Ya Allah ambillah nyawaku dengan sentuhan engkau, dengan rahmat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi berdoalah, mintalah saat nyawa kita diambil itu dalam jalan Allah. Amin.
Amin. Gitu. Amin ya Rabbal Supaya kita alamin. ada di surganya Allah, insya Allah ya. Jangan minta panjangkan umur. Nah, lu kalau panjang umur bang emoknya banyak, menit lu. Menit. Iya. Panjang umur kalau nggak berkah nggak apa ya. Nah. Panjang di neraka nanti. Panjang umur, bang emoknya makin banyak ya, menit juga. Jadi berdoalah sesuai kebutuhan yang hak, kebutuhan yang pasti. Kebutuhan yang pasti apa? Kebutuhan yang pasti itu manusia pasti mati, pasti Iya. gitu. Karena yang megar itu hanya ular. Nah, jadi kebutuhan yang pasti itu manusia pasti mati. Berdoalah dengan yang pasti-pasti saja. Meminta rezeki boleh, itu minta panjang umur juga boleh, nggak masalah. Tetapi jika memang umurku panjang, kalau itu memang membawa keberkahan, membawa kebaikan untuk keluarga, untuk umat, untuk bangsa, untuk tetangga, untuk lingkungan, maka tidak masalah, panjangkan umurku. Iya. Tetapi kalau mudorot atau aku tidak ada guna, tidak ada makna, ya Allah, maka ambillah saat ini juga karena aku tidak mau menambah beban. Doa ini biasanya dipakai oleh para tokoh-tokoh yang soleh, para Iya. tokoh yang soleh yang memang betul-betul semuanya untuk Allah, kembali kepada Allah. Tapi sayangnya jarang. Mudah-mudahan banyak ya sekarang. Amin. Nah, amin. Amin. Nah, kita kembali ke Ibu. Tadi bawa Bang Emok lagi, maaf ya, Bang Emok. Pokoknya pantang. Emang ada Bang Emok di sana, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi Ibu tahu ya, kok senyum-senyum? Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak. Si Neng tahu nggak Bang Emok? Enggak. Nah, Bang Emok itu adalah bank yang bayarnya ditanggung renteng. Ditanggung renteng itu satu grup ya. Oh. Kalau satu grup itu nggak ada ya, ada satu aja yang nggak bayar nih. Nanti yang bayar tuh harus grupnya. Bang Mekar itu. Bang apa? Iya, No? Mekar. Di sana. Iya. Bang Mekar ternyata. Saya suka pinjam itu Bang Mekar. Aduh, ya. Di sana Mekar namanya ternyata. Iya, Beda Bang Mekar julukan. tuh. Bu, Sini nanti apa? ganti Bang Emok kompak seluruh Indonesia. Ya. Iya. Kompakin. Ma, saya habis dari Jawa Barat nih. Saya usul jangan Bang Mekar, ganti. Apa? Bang Nia Negara itu Bang Mekar. Bang Emok gitu. Kalau Bang Emok itu jadi satu grup ya, satu grup tuh kalau ada yang nggak bayar satu orang, nanti grup ini yang harus bayar. Nah, itu lagi musim di sini Bu, lagi tren naik daun. Nggak apa-apa, yang penting kebayar. Ngutang nggak masalah, yang penting kebayar, silahkan aja, itu urusan ekonomi Anda. Saya tidak melarang ya, Iya. karena saya tidak bisa memberikan uang kepada saudara semua. Nah, seandainya saya mampu memberikan uang kepada saudara-saudara, pasti saya larang. Hoi, jangan ngutang. Nih, gua kasih. Tapi sayang saya belum bisa melakukan itu saat ini. Jadi saya nggak bisa melarang, silahkan itu urusan kalian, urusan saudara semua. Tapi yang penting siap membayarnya supaya nggak bikin pusing dan nggak bikin frustasi. Ya udah, kok kita malah kemana-mana Bu ya. Ibu, Ya, gimana rasanya ada di sini? Betah nggak? alhamdulillah sudah sehat. Ya, betah juga sih. Betah. Ya. Ya, mau berapa hari lagi kalau betah tuh? Tapi urusan keluarga kan ada. Oh, masih Ya, ya, kerjanya, sekolahnya anak. Jadi ya insya Allah besok saya minta pamit Iya, mangga. dan insya minta maaf yang sebanyak-banyaknya bila ada kesalahan saya selama saya di sini. dimaafkan. Ya, saya juga minta maaf kalau kurang pelayanan Bu ya. Intinya kalau di sini ngeliwat sendiri, nggak usah malu ya. Udah ngeliwat belum? Diliwat kan Udah. anak-anak yang ganteng-ganteng itu Oh tadi. ya, udah diliwatkan ya. Iya, diliwatkan anak-anak yang ganteng-ganteng itu. Nah Bu ya, berarti kita orang tua masih ada nggak nih? Saya sudah yatim piatu dari dulu kala nggak punya orang tua. Jadi ya mencari makan sendiri sudah biasa gitu. Rumah tangga seperti ini ya sudah biasa, nggak ada rasanya. Menurut saya semua itu kan perjalanan hidup yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita jalani aja dengan happy. Jadi kegiatan Ibu apa nih berarti sekarang? Saya Di jualan rumah. untuk keperluan sehari-hari. Ya. Nanti kalau saya ke sana, saya mampir ya. Saya Amin. mampir cek. Amin. Karena kebetulan ada agenda juga ke sana. Amin. Tapi nggak tahu kapan. Nanti Ya. dikabari. Kebetulan di sana ada lumpur lapindo ya. Targetnya ke sana. Tapi nggak tahu kapan nih. Udah lama sebetulnya. Udah 2 bulan kemarin. Tapi belum nyampe-nyampe. Tadinya mau sama tim petualang gaib. Cuman tim Iya. petualang gaibnya sibuk terus. Jadinya nggak nyampe lagi. Gitu. Rezeki saya kali. Tadinya ada tur. Ya Anda tahu ini kapan nih. Iya. Tadinya ada tur ke beberapa tempat, ke Jawa Iya. Tengah, Jawa Timur. Gitu. Cuman di sana satu belum ada target. Kita mau kemana nih ke sananya gitu. Itu belum. Iya. Belum ada target. Kalau ke sana kita mau kemana. Terus kalau ke sana kita di mana tidurnya. Nah itu belum ada target. Makanya nggak jadi lagi gitu. Ya karena kalau ke sana kan nggak bisa sehari bolak-balik. Nggak bisa jauh. Harus ada rumah buat numpang tidur kan.
Iya, iya. Nah itu yang kadang-kadang membuat riweh. Nah itu alasannya ya. Ini main kesini. Nah nyiapin rumah aja nggak mau. Main kesini Kang. Ya kalau kesono kesini mah ya gampang. Pas di sono kan kita mau tidur, mau istirahat, mau selonjoran kan bingung gitu. Terus mau siapa yang bawa, siapa yang ngajak itu kan bingung. Kita nggak kenal area ya. Mau kemana, main kesono kesini aja kan nggak semudah itu. Kita harus istirahat, habis syuting capek, harus selonjoran dulu. Nggak mungkin bolak-balik. Nah kadang-kadang netizen mau main, Kang di Jawa Timur nih datang ke sini. Nggak semudah itu Perguso ya. Jadi harus banyak pertimbangan. Pertimbangannya ya tadi, kita datang ke sana sama siapa? Di sini ada kenalan enggak? Minimal di situ tuh ada kenalan. Saya di mana Pak tinggal di sini? Oh, di sana. Oh, iya. Itu udah cukup loh. Itu udah cukup meyakinkan orang setempat itu bahwa ini tuh bertamu ke si A. Nah, gitu. Itu ya. Itu prosedurnya loh. Prosedurnya nggak ribet, mudah. Prosedurnya siapkan rumah untuk ditumpangi ngopi ya. Tapi gratis ngopinya ya. Gitu. Dan tadi jadi kalau kita syuting kemana-mana ya harus ikut supaya kita tuh ada orang setempat yang bawa penunjuk gitu. jalan. Nah gitu, jadi nggak nyasar kemana kan nyasar kita. Iya. Syuting kemana nih? Iya nyasar wong nggak tahu. Nah ini kenapa penyebabnya saya jarang keluar karena belum ada penanggung jawab. Minimal kalau ada rumah kan manusia itu kan harus kencing, harus BAB. Lu mau di mana? Keder. Jadi intinya semuanya harus dipersiapkan. Iya. Terus yang datang itu kan minimal 5 orang. Nah itu kan 5 orang kalau duduk di mobil terus kan pasti pegel. Mau tidur di mobil juga susah. 5 orang itu ya harus ada yang di kursi, ada yang ngampar gitu. Nggak perlu mewah intinya saudara semua. Yang penting nggak kehujanan. Wah rumah saya jelek ya sama, rumah saya lebih jelek tuh gubuk tuh. Tapi intinya yang penting nggak bisa tiduran gitu, bisa supir bisa tidur. Kalau supir nggak tidur kan bahaya. Supirnya ngantuk. Iya kan kadang-kadang kalau kita syuting itu yang bawa mobilnya bukan supirnya ditinggal suruh tidur. Ya jadi kita pulang supir udah pres gitu kan. Supir udah pres, kalau mau berangkat lagi ya giliran kita yang tidur di mobil, supir yang bangun. Gitu. Jadi semuanya diatur, ada cara. Nah jadi kalau mau nyuruh-nyuruh siapkan rumah pasti datang. Ini nggak nyiapin rumah, main Kung kesini Kang, kamu datang kesini. Ibu pernah gitu nggak? Enggak. Oh enggak, untung enggak. Berarti udah ngerti kalau ibu. Nah tadi nyuruh mampir gimana? Iya. Ayo. Tadi nyuruh mampir ke sana. Tapi rumahnya jelek. Nah jelekan mana sama ini? Ini aja masih bisa ditidurin. Ini yang tidur di sini mau dokter, profesor. Ini udah tidur di sini semua. Iya. Yang penting bisa tidur bu. Iya. Gitu. Insya Allah nanti saya siapkan. Iya orang udah nyuruh tadi mampir katanya. Berarti udah siap. Nah bu makasih bu ya sudah berbagi Sama-sama. pengalaman. Ibu sehat selalu di sana. Amin. Dimurahkan rezekinya dan usahanya. Sekarang usaha jual kerupuk ya? Ya. Jual kerupuknya sing laris. Nah ini yang ketemu ibu beli kerupuknya borong. Jangan minta kembalian, awas. Gitu. Kerupuknya tuh per apa bu, ngisi ke warung atau gimana? Tidak, orang beli berapa saya kasih ya 2.000, 3.000, 4.000. Oh gitu. Karena kita membawa tempat besar, keliling. Itu di apa? Di motor atau di apa? Bu? Motor. Jauh di motor. Iya. Kalau ngasih duit 100.000 jangan minta kembali, awas. Diingat sih ibu, ya. Diingat nih ibu wajahnya. Kalau beli 100.000 yang udah lihat ibu jangan minta kembali. Saya tidak mau lah ya. Kalau ikhlas Harus mau loh, masa nggak mau? Harus mau bu. Harus mau. Pokoknya kalau ngelihat ibu bawa kerupuk ya, kasih uang 100.000 jangan minta kembalian. Tapi kerupuknya jangan 100.000, kerupuknya udah 3.000, 4.000 gitu. Nah ini berarti disuruh sama saya ya, harus. Untuk yang ada di wilayah daerah apa bu? Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo. Ya. Kecamatan? Kecamatan Tarik. Kecamatan Tarik. Iya, Tarik Sidoarjo. Tarik apa Tarik? Tarik. Tarik. Iya. Kecamatan Tarik. Tarik. Itu ada laut nggak situ bu? Sidoarjo? Tidak ada. Nggak ada. Oh di tengah ya? Tengah itu nggak ada lautnya. Nah kalau ke sana ada lokasi apa bu? Buat syuting saya ada nggak? Iyalah Indo saja itu mungkin. Jauh banget nggak? Nggak 1 jam. 1 jam. Sama saya. 1 jam ya disebut jauh nggak? Disebut jauh. Iyalah, disebut jauh juga ya. jauh. Nah nanti kan yang di Sidoarjo
di Kecamatan Tarik. Nantikan kehadiran saya di sana nanti ya gitu. Dan siapkan lagi tempat lain selain boleh di Kabupaten Sidoarjo, ini di Kecamatan Tarik. Nanti di kecamatan mana? Sok yang wilayah Sidoarjo. Dulu ada si Mas yang sering kesini. Nah kalau nonton Mas, ayo langsung kontak nomor saya, siapkan lokasi gitu, biar nanti saya dari rumah ibu pindah ke rumah siapa gitu ya. Oke? Wilayah Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Siapkan diri Anda dan siapkan tempatnya. Maksudnya tempat ngopinya, gelasnya gitu. Bu, mudah-mudahan betah, nggak kapok datang ke sini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya Bu ya. Sama-sama. Karena kekurangan itu mungkin karena apa ya? Karena kesibukan ya. Kesibukan kesana kemari, banyak yang diurus. Nah ini aja ketemunya tadi pagi, baru ketemu lagi sekarang Bu ya. Ibu besok berangkat jam Alhamdulillah berapa? bisa ketemu. Biasanya nggak ketemu kan. Kan 2 tahun kemarin tadi udah dibilang 2 tahun setengah saya tuh nggak keluar ruangan. Tuh, karena nggak cuman buat YouTube aja. Di balik YouTube-nya emang kerja beneran. Kalau cuman YouTuber aja ya kalau saya sebetulnya bukan YouTuber dari dulu, memang apa ya. Jadi dari dulu memang kakek saya memang mengamalkan dunia seperti ini. Nah, saya melanjutkan beliau dan saya pun seperti ini mengabdi ke masyarakat. Itu dari dulunya memang nggak kenal YouTube tapi sudah berjalan. Nah, jadi saya meneruskan amanah kakek saya. Gitu, kakek saya nggak ada, ternyata saya yang melanjutkan. Itu di luar YouTuber ya, dunia aslinya memang begitu. Dan kalau di YouTube itu baru 6 tahun ini membuat YouTube. Tapi selama 6 tahun itu dipotong 2 tahun setengah. Berarti hanya 3 tahun setengah saya berkarya di YouTube. Hanya 3 tahun. Karena yang 2 tahun setengahnya saya berhenti dulu di dunia YouTube, yaitu ritual khusus atau riyadhah atau kholwat. Kalau kata zaman dulu bertapa. Kalau kata zaman dulu bertapa. Selama 2 tahun setengah itu nggak keluar, nggak ketemu pasien. Jadi mohon maaf ya. Iya. Yang 2 tahun setengah kemarin mohon maaf. Ya ada yang berkata sombong lah apalah ya, itu wis sakarepmu. Karena tidak tahu di balik layar itu seperti apa. Karena saya bukan YouTuber sejati, saya memang pengamal ilmu ruhani sejati ya. Kalau YouTubernya nggak sejati. Kalau ada waktu baru YouTuber. Tapi yang sejatinya ya saya pengamal sejati gitu. Makanya kalau YouTube-nya empot itu dimaklum. Dimaklum ya. Tapi jangan lupa disupport, didukung. Nah itu penjelasannya ya, yang kemarin nggak ketemu-ketemu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena mungkin saya juga nggak bilang mau bertapa atau apa, karena takutnya ria, takabur. Dan memang di saat itu harus menjaga kata-kata ya. Kalau sekarang mah udah kata-kata semaunya. Mulai ngonten aja. Mulai ngonten kata-kata semaunya. Berkata di konten itu adalah teknik marketing sebetulnya Bu. Buat menarik orang. Makanya suka di YouTube tuh ada yang sombong, ada yang kelihatan paling sakti banget. Itu sebetulnya disebutnya konten kreator. Jadi harus kreatif. Nah kalau saya nggak kreatif. Karena kreatifnya di balik layar gitu. Karena memang menggeluti bidangnya, bukan sekedar kreator. Bukan sekedar kreatif bikin YouTube. Nah Ibu kan tahu, udah datang ke sini ya? Iya, sudah. Nah, besok jam berapa berangkat? Pulang jam berapa pulangnya? Mobilnya jam berapa? Udah janjian belum? Kalau mobilnya itu sembarang asalkan ke timur gitu saja. Kita bisa naik yang potong-potong. Karena Pindah-pindah. Iya pindah-pindah. Kalau naik eksklusif itu terlalu dingin, nggak betah. Oh gitu. Tertutup sangat. Jadi dulu kalau ke Jawa Timur itu harus dari Cirebon. Pulang itu malah susah. Harus ke Cirebon dulu. Iya ke Cirebon. Iya, nah dari Cirebon ini yang sulit lagi. Banyak kok bis. Kalau di Cirebon itu pasti banyaknya yang ke... Tapi dari sini ada yang ke Jogja Bu. Dari sini tuh yang ke Jogja ada. Ada. Nah kalau dari Jogja ada sambungannya. Ada, pasti ada ke Jawa Timur. Kalau yang ke Jogja udah banyak dari sini. Kalau yang ke Jogja udah banyak. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan nih nanti di Sidoarjo udah Kang berangkat. Nah berarti bisa bareng ke sana. Nih ongkosnya. Ayo. Tuh. Berarti diuploadnya harus dari sekarang nih. Si Mas dari dulu tuh manggil tapi nggak kesamper karena dulu saya lagi ritual ya Mas ya. Nggak bisa keluar ruangan dulu. Kalau sekarang sok ongkosin aja, saya berangkat langsung sekarang juga gitu. Dulu itu mau ngongkosin, udah kan saya ongkosin cepet syuting di sini. Sidoarjo. Oh. Dulu itu nggak bisa keluar kemana-mana, jadi dimaklum ya. Kalau yang manggil dulu nggak didatengin. Itu aja Bu, makasih banyak ya. Amin. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Ibu sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya, sehat kuat dan tambah berkah barokah. Amin. Dilimpahkan rezekinya. Amin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.